Hai semuanya, selamat datang di Basic Career Talk. Aku Sasa yang akan jadi host kali ini. Apa sih yang bakal kita obrolin kali ini? Apa aja yang bakal kita bahas? Di video kali ini kita bakal ngundang salah satu alumni BSI. Yang aku tahu dia tuh jurusan Sistem Informasi dan Informatika. Dan kita bakal nanya-nanya nih ke kakak ini tentang tips and trick di masa perkuliahan itu seperti apa, terus juga jenjang karirnya seperti apa. Pokoknya bakal banyak banget hal-hal yang bakal kita tanyain ke narasumber kita kali ini. Untuk narasumber kita kali ini bernama Kadishan Widiarto. Nah, kali ini kita bersama salah satu alumni BSI nih yang sudah aku sebutkan tadi, yang bernama Kadishan Widiarto. Kadishan ini sekarang bekerja di salah satu PT, dan Kadishan ini bekerja di bagian product owner. Tanpa berlama-lama lagi, lebih baik kita sambut aja nih Kadishannya. Hai Kadishan. Halo. Boleh kasih tahu nggak sih Kak, kakak tuh lulusan BSI tahun berapa? Aku lulus itu di masuknya tahun 2019. Aku lulusnya di tahun 2022. Oh, berarti lulusan angkatan 2022 ya Kak? Iya. Oke. Sebelumnya untuk tadi datang ke sini gimana perjalanannya, mungkin macet kah Hujan atau sih. gimana? Hujan. Kenal hujan gak nih Kak? Iya, keren. Hujanan ya Kak? Sebenarnya makasih banget udah nyempetin waktu datang ke sini untuk kita wawancara, untuk buat video bersama kita di sini. Ini aku mau tanya-tanya dulu nih, untuk semasa perkuliahan kakak di BSI itu gimana? Mungkin dari pengalaman kakak semasa kuliahnya, atau ada pengalaman yang berkesan bagi kakak, atau yang berpengaruh lah untuk jenjang karir kakak sekarang. Ada nggak sih Kak? Pastinya ada sih. Jadi aku kan masuk tahun 2019 ya, dan sebetulnya aku awalnya nggak mau masuk PSI. Kemarin itu aku mau ambil ke Taiwan, itu jurusannya Medical and Biotechnology. Tapi karena ada satu dua kendala, itu di tahun 2019 September itu aku baru dapat info kalau misalkan gak jadi berangkat, dan satu-satunya universitas itu yang baru buka, yang masih buka itu di BSI, dan aku masuk di jalur khusus terakhir banget. Dan di 2019 ini aku bersyukur banget sih sama Tuhan, karena ya ternyata Tuhan udah nempatin aku di BSI. Karena kenapa? Saat aku masuk BSI ternyata banyak banget belajar, especially tentang praktek kerja sih. Dimana paling berkesan itu aku lupa antara semester 1 atau semester 2 ya, itu ada perkuliahan bisnis kalau nggak salah, dan itu harus benar-benar terjun langsung dan jualan ke lapangan gitu ya, nggak boleh jualan ke keluarga atau teman-teman gitu. Walaupun ya ada sih teman-teman yang jualan itu ke teman-teman gitu ya, tapi kayak ya aku dengan prinsipku ya harus terjun ke lapangan. Dan waktu itu kita jadinya jualan Thai tea. Waktu itu lagi booming banget kan, jualan Thai tea di BKT, dan goalnya adalah modal harus lebih kecil daripada pendapatan. Jadi pendapatan harus lebih besar daripada modal. Itu challenge banget dan seru banget sih pastinya, walaupun capek, effortnya oke banget. Tapi yang paling aku senang banget di BSI adalah yaitu salah satu universitas yang menurut aku praktek kerja yang oke banget, karena bener-bener langsung dikasih tugasnya itu real praktek gitu loh. Dan juga kayak project-project akhirnya tuh bener-bener yang bener-bener gak cuma kaleng-kaleng lah ibaratnya ya, kayak suruh bikin website, kalau nggak sistem informasi ya, jadi suruh bikin website dan lain-lain, itu sampai di semester akhirnya juga sih. Banyak ya Kak, berarti pengalamannya. Iya, seru sih. Terus berarti tadi kalau untuk yang paling berkesan yang ketika jualan ya Kak? Iya, jualan. Ada lagi nggak sih Kak untuk yang berkesan bagi kakak? So far sih mungkin lebih ke paling bermanfaat ya. Yang balik lagi sih, yang paling bermanfaat untuk karirku sekarang adalah dimana aku banyak banget
praktek lapangan dan itu maksudnya lapangan tuh bukan gini loh. Aku tipe orang yang aku nggak bisa belajar based on paper karena aku lupa gitu, gampang lupa. Tapi aku akan lebih suka lagi kalau misalkan langsung praktek learning by doing lah, dan itu yang aku banyak banget pelajarin dari BSI. Berarti biar lebih cepat gampang nangkepnya juga ya Kak kalau terjun langsung ke lapangan. Iya, betul. Oke, kalau untuk organisasi nih Kak, selama di BSI Kakak ikut organisasi nggak sih? Kalau dari BSI-nya sendiri sih aku nggak ikut ya. Tapi kalau misalkan di gereja aku mengelola suatu komunitas. Jadi di gereja tuh banyak komunitas dan aku salah satu yang menjadi PKS atau leader di salah satu organisasi ini gitu sih. Untuk organisasi yang di gereja ini berpengaruh nggak sih Kak untuk karir Kakak sekarang? Kalau berpengaruh, contohnya seperti apa? Oke, yang paling berpengaruh sih di mana aku time management dan juga leadership, karena ya untuk ngeran suatu organisasi pasti kamu perlu leadership yang bagus kan. Dan di mana di sela-sela waktu bekerja aku juga aku harus lebih untuk memikirkan apa yang mau dibawa ke Komsel, apa yang mau dilakukan dan bagaimana manage-nya setiap minggunya gitu sih. Terus untuk perjalanan skripsi Kakak nih, gimana sih perjalanannya, kayak apa kesulitan di mananya atau seru bahkan dalam membuat skripsi Kakak? Oke. Aku punya pengalaman sangat bagus sih untuk mengajarkan skripsi di BSI karena aku benar-benar dapat dosen pembimbing yang tanda kutip killer ya. Jadi benar-benar kayak titik koma tuh sampai dibuletin gitu dan sangat diperhatikan. Betul, dan aku suka banget untuk dapat dospem yang kayak gitu. Jadi kalau you guys mau skripsi ya, better cari yang kayak gitu sih karena menurut aku itu sangat detail. Dan puji Tuhannya aku skripsi menurut aku karena dosen pembimbing itu sih. Karena dosen pembimbing aku dapat nilai paling tinggi sih A gitu untuk skripsinya. Jadi kayak sangat membantu banget ya untuk dosen itu. Kalau untuk kendala sih menurut aku karena aku waktu itu lagi skripsi sambil kerja. Jadi benar-benar yang kayak selesai kerja langsung pulang, langsung buka skripsi sampai subuh kerja lagi, dan itu capek banget sih. Berasa jujur. Ya gitu. Iya, berasa sih. Waktu istirahatnya jadi sangat berkurang ya Kak. Oke, untuk setelah lulus nih dari BSI, gimana sih perjalanan karir Kakak sampai sekarang menjadi tadi pekerjaan Kakak sebagai? Aku product owner di suatu perusahaan namanya PT Sayap Mas Utama. Biasa orang sih kenalnya Wings ya. Jadi aku di PT Wings untuk bagian IT product owner ya. Oke. Jadi gimana nih setelah lulus dari BSI, terus perjalanan karir Kakak sampai akhirnya bisa menjadi seorang product owner? Oke. Sebenarnya perjalanan karirku dimulai bahkan sebelum aku lulus sih. Jadi aku semester ini puji Tuhan banget. Aku kita banyak praktek ya, yang aku bilang tadi itu sangat membantu untuk dimana aku itu jadi gampang untuk mengajarkan sesuatu yang praktikal. Jadi di saat aku semester 2 or 3 ya aku lupa, itu benar-benar baru pertama kali batch 1 dibuka. Kalau kalian tahu magang mandiri, magang merdeka, nah itu aku masuk. Itu pertama kali karirku intern di project manager, sebagai project manager di suatu perusahaan, dan start dari situ aku nggak putus kerja sih sampai sekarang. Jadi kayak lanjut terus puji Tuhan dikasih tempat di mana aku berkarir terus gitu sih. Berarti kalau misalnya dari masa kuliah sampai sekarang itu udah berapa kali sih beda tempat kerjanya? Harusnya 3. Jadi aku semester 3 itu magang mandiri itu, terus 6 bulan. Setelah itu aku pindah ke perusahaan digital software house namanya itu Coder. Di situ aku lulus kuliah, lanjut lagi kontrak dan tetap 2 tahun. Setelah itu baru pindah ke Wings, jadi 3 perusahaan sih. Baru lulus dari 2022 sampai 2025 udah 3 perusahaan ya Kak. Puji Tuhan banget nih. Terus selanjutnya nih aku mau nanya, peran dan tanggung jawab utama seorang product owner dalam sebuah perusahaan tuh gimana sih Kak? Oke. Jelasin nggak? Boleh. Jadi product owner itu aku nggak mau pakai bahasa terlalu teknis ya biar lebih santai aja terpaham ya.
Jadi ibaratkan kalau dalam suatu permainan bola, product owner adalah kapten dari tim itu. Oke. Jadi product owner harus tahu di mana goals yang harus dituju dari suatu klien tuh maunya apa. Itu harus digather. Jadi klien maunya apa, nanti akan ditranslatekan menjadi bahasa teknikal di komputerisasi lah ibaratkan. Oke. Setelah itu kita akan nge-bridge atau manage dengan tim developer, terus QA atau quality assurance, dan juga tim-tim yang terkait backend dan lain-lain. Setelah itu bikin rancangan untuk dokumentasi teknikalnya. Setelah itu yang part paling seru adalah menunggu development karena aku jadi nggak ngapa-ngapain. Oh gitu. Gitu. Jadi nungguin Udah nunggu development, aja ya? nungguin development, monitoring, dan part terakhir adalah paling beratnya adalah testing dan deployment gitu sih. Berarti kakak yang bertanggung jawab atas itu semua ya, Semua Kak? proyeknya dari awal sampai akhir. Keren banget sih Kak, bisa jadi seorang product owner tuh ya. Iya. Walaupun tanggung jawabnya kayak berat ya. Wow. Oke, kalau untuk tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi selama menjadi product owner, dan gimana sih cara ngatasinnya? Oke, tantangannya itu belum lama sih. Jadi sebenarnya bukan tantangan sih, ini suatu pelajaran yang benar-benar aku belajar banget. Jadi aku kan tanggung jawab atas produk ya. Jadi aku recently lagi megang produk aku Viva, kalau kalian tahu. Itu dimana kan customer bisa menggantikan produk ataupun value ya. Iya. Nah di situ ada suatu apa ya, ibaratkan bugs atau apa ya, yang benar-benar baru ditemukan itu karena saat kita lagi ngitung suatu tabungan lah intinya, dan ternyata itu dari sistem aku, dan itu benar-benar yang kayak aduh gimana nih, padahal udah tanggung jawab dan lain-lain. Tapi di situ ya tantangan terbesarku yang aku pikirin cuma adalah aku nyerahin semuanya kepada Tuhan sih. Basically aku nyerahin semuanya kepada Tuhan dan aku ngelakuin yang terbaik. Itu aku lembur-lemburan sampai jam 11, sampai jam 12, balik lagi 3 hari berturut-turut, dan puji Tuhannya solve. Jadi yang paling aku pelajarin adalah dimana aku bertanggung jawab. Kalau sudah bertanggung jawab, apapun yang ada di depan itu kita harus tanggung jawab. Dan kita juga harus untuk all out, jatuhnya all out, dan teliti sih. Walaupun memang kita kan nggak bisa apa ya, itu kan suatu yang nggak bisa dikendalikan sebenarnya, tapi ya kita harus bisa lebih keras lagi sih. Tantangannya cukup berat ya Kak. Iya. Jujur. Terus lanjut untuk skillnya nih. Skill menurut kakak tuh apa aja sih yang sebaiknya mulai dipersiapkan mahasiswa, terutama mahasiswa BSI dari sekarang, misalkan yang mungkin baru masuk atau masih semester muda lah gitu, kayak biar kita tuh bisa siap gitu masuk ke dunia kerja. Oke, mungkin kalau aku bilang skill aku pribadi pasti mungkin nggak semuanya relate ya. Karena kan mungkin ada yang manajemen, itu kan nggak perlu untuk product owner dan lain-lain. Tapi satu hal yang bisa aku tekanin sih, di BSI kalian akan belajar banyak banget, dan aku tahu tugasnya banyak banget, especially D3 yang praktikal gitu loh. Tips and triknya adalah yang pertama, kalau kerja kelompok cari teman yang ambis. Oke. Itu adalah basic survival. Karena kalau nggak gini, karena kalau kamu dari semester 1 nggak temuin teman yang sama-sama ambis, itu tuh kayak apa ya? Kamu tuh ke-drag, misalnya temenmu malas ya, kamu tuh ke-drag jadi males gitu loh. Pasti jadi ada masalah aja ya. Betul, jadi progresnya lambat. Terus yang kedua, itu adalah dimana kamu harus mengerjakan semua tugasnya tanpa nyontek. Itu penting banget sih, karena tugas itu kan gitu, kayak dosen tuh menurut aku ya, kayak walaupun sejelek apapun nilainya, dosen kan ngasih tugas untuk kalian mengerti gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar harus kerjain all out sampai di mana ngerti. Aku tahu mungkin banyak yang cuma paper base ya, tapi kalian tuh harus ngejar dosen. Kalian harus ngejar dosen yang kayak kalau ada tugas nggak ngerti tanya dosen, nggak ngerti tanya dosen, habis kelas nggak ngerti tanya dosen. Itu yang aku lakukan setiap habis kelasnya gitu sih. Jadi ikutin prosesnya
aku yakin kalian udah ngerti semua sih di dunia karir nanti. Oke. Yang penting jangan malas untuk menjadi dosen lah ya. Betul, jangan malas untuk kerja dosen yang ngerjain tugas. Jangan yang sistem SKS. Jangan. Kakak sendiri pernah sistem SKS nggak nih? Jujur pernah, tapi itu semua puji Tuhan terlewati sih. Tapi jangan diikuti. Mungkin kalau udah mentok banget nih, udah lagi nggak ada waktu banget mungkin karena kerja, kayaknya nggak apa-apa lah ya buat SKS. Tapi Iya. disarankan untuk nggak SKS ya. Iya, karena ngerti itu nggak sehari dua hari. Oke, wah banyak banget ya tips and triknya. Terus untuk pesan nih yang paling penting yang mau kakak sampaikan untuk mahasiswa tingkat akhir atau yang baru lulus itu ada nggak sih kak? Untuk yang tingkat akhir, pasti kalian lagi skripsi ya jatuhnya. Iya. Balik lagi sih, kalau misalkan kamu nggak lebih rajin daripada dosen pembimbing kamu, itu ada yang salah. Karena kamu yang harus ngejar dospem kamu gitu. Iya benar sih. Justru aku pernah sekali itu jauh banget sih, dospem aku tuh di Rawalumbu kalau nggak salah, dan aku tempuh gitu loh. Karena ya aku perlu dosen Iya, pembimbing. iya. Jadi walaupun ke rumah dosennya, walaupun kemana, as long as dosen kamu sangat membantu untuk revisi gitu ya, untuk kamu nyelesain skripsi, itu kejar sih. Nah untuk yang untuk yang mau kerja, mau mulai kerja, itu juga semangat dan terus cari, karena menurut aku kalau udah berusaha untuk mencari dan berdoa, aku yakin bakal dapet sih dimanapun itu. Makasih banget nih untuk tips and trick untuk yang masih semester muda ataupun semester tuanya. Itu menurut aku, buat aku pribadi pun sangat bermanfaat ya kak. Jadi kayak diingatkan lagi nih kayak, oh iya benar, tugasnya jangan ditunda-tunda gitu, jangan entar-entar, jangan SKS mulu gitu kan. Berarti kakak kalau untuk yang di PT Wings ini setelah lulus tuh udah berapa lama sih kak jaraknya? Jaraknya? After dari lulus di 2022 sampai masuk ke PT Wings tuh kapan gitu? Kayaknya sebelum lulus deh udah masuk. Oh berarti di PT Wings tuh udah sekitar berarti 3 tahunan ya? Iya 2 tahunan. 2 tahunan ya? 2 tahunan. Lama juga ya. Iya. Berarti untuk di awal kakak masuk ke PT Wings ini langsung jadi product owner kah? Atau ngerangkap dulu nih dari jadi apa, terus habis itu sampai sekarang akhirnya jadi product owner? Kalau misalkan kamu nanya dari awal posisi aku apa di perusahaan awal, aku dari project manager kan biasanya. Project manager, terus itu di 2019 kan tadi yang intern, terus aku masuk ke PT Coder itu menjadi menjadi project manager juga. Di situ aku project manager dari intern 6 bulan, itu aku megang project, terus masuk ke bagian karyawan kontrak. Di kontrak aku juga jadi project manager. Nah, tapi waktu itu ada posisi di mana HR kita tuh lagi habis resign, dan itu HR satu-satunya sih. Dan waktu itu karena aku memang dekat sama CEO-nya, CEO-nya nanya kayak, ini mau nggak belajar tentang HR? Sebenarnya dari sistem informasi kayak HR jauh banget kan. Tapi aku mikir kayak, ya masih muda, kenapa nggak dicoba? Dan di situ aku ambil 2 role jadinya. Yang satu project manager, yang satu HR, dan 80% sih, 80% itu banyakan di HR-nya malah. Dibanyakan di HR-nya, dan project manager-nya cuma megang 1-2 project kecil lah gitu. Dan biasanya tuh basically kita megang 6 project lah. Jadi biasanya kita megang 6 project jalan semua gitu. Tapi kayak beriringan gitu loh. Ada yang kayak, kan aku bilang kan yang paling enak kan pada tahap development ya. Biasanya development ada project baru, ya udah aku ngelola, jadi kayak bisa lah harusnya gitu, sambil-sambilan gitu. Ada juga yang udah selesai, tapi kan udah selesai kan, kalau misalkan namanya sistem kan pasti ada errornya kan. Nah, itu juga masih ngelapor, jadi kayak basically kita masih handle sampai 6 lah gitu. Tapi aku pas ambil HR, aku
minta lotnya untuk dikurangin, jadi kayak pegang 1 sampai 2 yang dan itu kecil-kecil gitu, jadi kayak seru banget sih di HR. Kayaknya kalau aku boleh milih kayak lebih bikin HR sih. Kenapa nih kakak kalau ini Karena HR-nya? banyak ketemu orang unik sih. Gitu. Kayak kakak lebih cocok masuk ke ilmu komunikasi nih kak. Gitu ya, kenapa ya? Jadi Dia- malah kalau di HR tuh jadi kayak ada orang wawancara terus kayak pakai HP gitu, kayak video call, itu kayak aneh ya sebenarnya, kayak orang-orang kayak gitu unik sih. Jadi kayak ada warna lah jatuhnya gitu ya dalam pekerjaan. Dan kenapa aku suka banget di project manager, karena menurut aku di project manager ini kamu bisa ketemu banyak orang hebat. Jadi kan phase pertama dari suatu project adalah kenal dengan klien dan gather klien tuh maunya apa sih gitu. Di situ kalian ketemu tuh orang-orang CEO besar, kayak kemarin tuh aku ketemu CEO Astra atau CEO tempat lain, dan itu kayak wah keren sih cara mereka komunikasi, cara mereka menyampaikan sesuatu dan solving the problem itu cepat banget. Jadi kayak kenapa aku jadi product owner tuh basically dalam bagian project manager juga. Kenapa aku jatuh cinta sama project manager, karena itu sih ketemu banyak orang yang jago luar biasa sih. Jadi, banyak belajar juga ya. benar, banyak banget belajarnya. Nah setelah itu aku lepas HR-nya karena menurut aku capek banget dua role gitu ya. Dan aku fokus ke project manager lagi. Nah setelah itu aku lulus, ini selang sebulan 2 bulan deh, itu kayak aku lulus tuh which means skripsi ya. Skripsi lulus, abis itu aku sebulan kemudian itu langsung masuk ke Wings gitu. Jadi pas aku wisuda, aku dari Wings gitu. Wow, itu keren banget sih kak. Itu kayaknya impian semua mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia gitu. Belum lulus, belum maksudnya wisuda ya, belum wisuda aja udah masuk ke PT Wings gitu lah. Itu masuk PT besar kan, bukan PT-PT yang kecil-kecil gitu loh. Itu keren banget sih, apalagi langsung jadi, berarti di PT Wings langsung jadi project owner ya kak? Product owner kalau Product sekarang, owner. tapi basically emang di dalam satu scope yang project owner juga sih, project manager gitu. Keren banget sih, jadi 2 tahun dan jadi leadernya tuh suatu hal yang harus diapresiasi. Aku mau tanya nih, menurut kakak relasi itu penting gak sih? Dan menurut kakak sepenting apa relasi? Apalagi dengan job desk kakak ya di pekerjaan kakak. Menurut aku relasi dengan skills itu 11-12 pentingnya. Jadi menurut aku itu top tier juga. Karena jujur setelah aku intern di Magang Merdeka, itu aku ada gap sebulan 2 bulan. Habis itu karena ada relasi di gereja, waktu itu lagi butuh intern yang di Coder itu, jadi aku masuk intern. Nah dari situ perjalanan karirku mulai sampai tetap. Nah aku masuk Wings pun juga dari referral sebenarnya. Jadi kalau dibilang penting banget. Tapi 11-12 dengan hard work. Karena kenapa? Karena soft skill dan hard skill itu kalau misalnya kalian nggak punya itu nggak bakal bisa masuk juga. Benar sih. Kemarin sempat aku ditawarin juga ke suatu perusahaan, ya aku sebut aja MSIG ya, itu sempat ditawarin, dan pas aku mau masuk ternyata rekrutmennya susah banget, jadi itu ketolak. Jadi menurut aku relasi penting, tapi 11-12 dengan hard work sih, dan juga soft skill ya. Oke kak, ini kita ngobrol udah lumayan panjang banget ya kak. Kakak juga udah ngasih tips and trick juga, ngasih tahu pengalaman selama masa perkuliahan. Terus juga kan jenjang karir kakak sampai sekarang, ketika setelah lulus sampai sekarang. Banyak banget ya kak ternyata yang bisa kita ambil dari pengalaman kakak. Thanks juga nih udah ngasih tips and trick yang banyak banget, dan terutama buat aku sendiri juga itu wah, diingetin banget sih untuk bisa ayo jangan males gitu. Jadi makasih banget ya kak udah nyempetin juga datang ke sini. Sorry juga kalau misalkan banyak kekurangan dalam pembuatan video atau gimana. Jadi aku say thank you. Kita boleh dadah dulu. Bye bye. Kesini. Bye bye. Bye bye. Thank you.
Oke guys, itu dia obrolan kita tadi bersama Kak Dishon. Banyak banget nih yang bisa kita ambil dari obrolan tadi seputar perkuliahan dan juga jenjang karir Kak Dishon. Dari yang pengalaman Kak Dishon mengikuti organisasi gereja, yang dimana itu ngebantu banget Kak Dishon dalam manajemen waktu dan juga leadership. Kak Dishon juga sempat ngebagiin pengalamannya nih dalam membuat skripsi, gimana tantangannya, gimana dapet dosen killer, ya kan? Terus juga gimana Kak Dishon tuh ngerjain skripsi sambil kerja. Itu menurut aku pribadi sangat keren banget karena bisa ngebagi waktu ya guys. Dan di akhir Kak Dishon juga ngasih tips and trick nih untuk mahasiswa BSI untuk di masa perkuliahan, baik semester awal ataupun semester akhir. Baik banget ya tadi yang dikasih sama Kak Dishon, terutama dalam mengerjakan tugas terutama dalam tugas yang nggak SKS. Siapa ya yang masih ngerjain tugasnya SKS? Jujur, aku masih sih. Terus juga yang pasti harus tepat waktu, karena menurut aku pribadi di BSI itu nggak ribet kok buat dapet nilai, asalkan tugasnya nggak telat dan absennya aman, pasti nilai kalian bakal aman. Nah, tadi juga Kak Dishon sempat ngingetin kita nih buat gak males ngejar dosen, apalagi kalau kita nggak ngerti tentang tugasnya atau bahkan tentang pelajaran yang dikasih oleh dosennya. Jadi jangan malas bertanya ya guys. Nah, terus juga Kak Dishon tuh ngasih tahu kita kalau menurut Kak Dishon, kuliah di BSI itu sangat membantu dalam jenjang karirnya. Maksudnya gimana? Karena menurut Kak Dishon sendiri, di BSI itu banyak banget ngasih project atau tugas yang kita kerjainnya itu harus langsung terjun lah ke lapangan. Dan menurut Kak Dishon itu membantu banget buat mahasiswa atau mahasiswi biar kita bisa tahu lah gimana sih lingkungan kerja itu seperti apa, situasi lapangan pekerjaan itu seperti apa. Jadi gak akan kaget lah ya ketika nanti kita udah lulus dan masuk ke dunia kerja, karena kita udah dilatih nih sebelumnya ya di BSI untuk kerja lapangan. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Aku Sasa, and see you next video. Bye bye. Maling kunda. Gak usah di zoom. Aris, kamu bener-bener kelihatan gitu. Oh, kapan tuh kaca? Oh iya. Agak geseran lagi berarti lu munduran di pintu itu. Repot deh. Iya, maksudnya. Ini kontrol aja.